Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Ronaldo Sosman Yutak. Kali ini kita bakal melanjutkan sesi video sebelumnya, yaitu Ronald cerita horor. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tonton dulu nih video Ronald cerita horor part pertama bersama Niko nih di sini ya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung juga di video ini, terima kasih telah bergabung dan aku berharap teman-teman suka dengan video ini. Jika teman-teman suka, bisa di subscribe dan di like video ini. Nah, nggak usah lama-lama nih. Aku nggak mau nge-review videonya, biar teman-teman langsung nonton aja di atas ini nih videonya. Nah, kita langsung lanjutkan video Ronald cerita horor part 2. Itu saya sendiri yang bakal cerita. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Lagian karena di psikologi itu kayak masih percaya orang kayak percaya gitu. akan hal-hal yang kayak gitu kan. Banyak istilah-istilah di sana karena pemikiran masih apalah namanya masih lokal, belum terlalu banyak apa. Belum terlalu ini ya, budaya kota itu belum terlalu masuk lah gitu Iya. ya. Menarik sih itu kejadian-kejadiannya, dari apa yang kesurupan, yang suster itu yang aku masih nggak masuk akal. Makanya kalau saya ceritakan tapi masih banyak orang nggak percaya, tapi memang itu yang lagi saya rasakan. Jadi kalau Ronald kayak mana? Ada Kalau yang pernah dirasakan? kalau aku pribadi, aku pernah punya cerita horor lah. Mungkin waktu itu kita mungkin kejadian sama. Waktu itu pernah kami ada di sebuah proyek kerjaan di Labuan Batu yang kemarin itu. Oh, iya. Yang di Labuan Batu itu yang udah Iya. pernah aku ceritakan. Ya, kita sama tapi beda tempat ya. Beda tempat. Nah, kemarin itu kondisinya kami sedang bertiga. Aku, Yuda, dan adalah satu lagi namanya Agus Dermawan. Nah, kami bertiga ini masuk ke, mungkin kita nggak kita sebutin nama desanya ya. Kita masuk ke desa A untuk menurunkan si Yuda, itu kurang lebih jam 5:30. Enggak juga lah, seharusnya kita sebut desanya lah supaya orang itu juga bisa siapa tahu mau berkunjung kan, mencoba gitu. Oh, kita sebutkan aja lah disebutkan desanya. aja, gak usah dia apa ya. Nanti kayak ngarang nih jadinya kan. Oh, bisa. Jadi kalau misalnya orang itu ngecek desa itu kan memang desa itu ada gitu. Oke. Aku ngantarkan Yuda ke desa Tanjung Pasir. Tanjung Pasir, ya. Tanjung Pasir. Nah, itu sekitaran jam 5:30. Nah, berhubung kerjaan teman kami Agus Riki belum siap, jadi kami berdua berinisiatif lah ninggalkan. Yaudah, Yuda kami tinggalkan di Tanjung Pasir itu. Oh, dia udah tinggal di Tanjung Ya, Pasir jadi. kami tinggal lah. Aku bilang, Yud, kami ngerjakan punya si Agus dulu, supaya sama-sama enak lah kita, biar sama-sama siap katanya. Oh yaudah, nggak apa-apa, tinggal bawa lah mobil katanya. Oke, aku bawa lah mobil ke desa Sialang Taji namanya. Sarang Taji. Desa Sialang Taji. Nah, di desa Sialang Taji itu kan ada dia ini jalan yang persimpangan dua kiri kanan itu. Nah, masuklah kami ke yang simpang Jadi kanan kalian itu. milih yang lurus atau Enggak, yang kanan itu. Kanan, nah. Yang lurus itu kan yang kita siang-siang lewat, yang hancur jalan itu. Oh iya. Yang ke kanan itu. Nah, ke kanan itu nanti dapat gapura di ke kanan. Aku kurang lupa nama apanya, nama kampungnya, kampung apalah, kan ada kampung-kampungnya, Sialang Taji, ada kampung A B C D. Iya, itulah aku lupa karena itu proyeknya si Agus, nggak gua balik. Aku cuma bawa mobil. Nah, masuklah kami, diarahkan warga, ini Dek, jalannya lewat sini katanya. Pertama-tama masuk, ya udah biasa aja gitu. Tapi itu udah posisi jam 5:30 tadi ya. Iya, 5:30 dari ya. Udah mau itu hampir maghrib lah ya. itu 5:30 dari agak ujung tempatnya Yuda, masuk ke dalam itu setengah jam lagi. Oh, berarti udah kira-kira jam 6 lewat Jam gitu 6 ya. jam 6-an lewat gitu. Masuk lagi, makin sepi, nggak ada orang. Lewat. Dapat kami apa? Ada di sini, kalau bahasa Medannya doorsmeer, kalau apa? Tempat steam mobil, cuci mobil yang kami orang minum tuak, apa nongkrong lah anak muda di situ. Iya. Mampir lalu kami di situ kan, nanya, Bang, desa ini kemana? Oh, ini terus aja, lurus aja, ikutin jalan, jangan belok. Pokoknya ikutin aja jalanan itu. Gak ada apa-apa. Dekat kok, paling 3-4 kilo. Oke, teruslah kami kan. Udah siap itu. Setelah selesai nanya, lewatlah sebuah mobil pickup.
yang ku kejar, yang dalam hatiku ikut aja lah Ya, ada kawan ya. daripada Sendiri, sendiri. ya, Ku kejar mau ku tempel, cuma kalau mungkin teman-teman yang bawa mobil tahu isyarat untuk minta tunggu itu ku beam dia, ku lampu tembak, ku lampu jauh. Dan yang ku lihat di situ itu mobil itu kosong, nggak ada apa-apa. Ya, nembak jadinya gitu. Kosong. Dan aku baru enggaknya pas ku ceritakan sama Yuda. Pas aku nggak tahu apa-apa. Cuma ku beam dia nggak ada respon. Nggak respon ya. Klakson nggak ada respon. Kalau misalkan orang di klakson mungkin dia ngerem sedikit. Agak lama lah dia ya. Agak lama sedikit, ini enggak. Nah, oke lah itu. Dia agak jauh, kira-kira 20 meter lagi depan, ku tembak terus nggak apa, ku kejar lah terus kan. Nah, terus nggak lama dari situ lewatlah kuburan kan, kuburan. Nah, di situ aku makin takut tuh. Bang, Merinding nih. ini kuburan kiri kanan, ada sekitaran 10 meter kuburan kiri kanan itu. Makin ku tempel itu pickup kan, biar apa? Cuma dia makin kencang kurang ajarnya. Dalam hatiku, ini orang nggak tahu orang takut di belakang ini ngeliat kuburan. Terus apa kan, ngeliat kuburan nggak stop sekitaran di 5 meter, karena makin kencang si pickup itu, putar balik lah kami kan, nanya keluar, balik lagi ke tempat cuci mobil tadi itu, nanya, bang, di sini emang ada kuburan ya? Iya katanya, paling berapa meternya itu katanya, nggak panjang, cuma terusin aja, nanti nggak jauh dari kalian lewat kuburan itu, paling sekitaran 2 kiloan lagi ke dalam katanya. Pokoknya ingat, jangan belok-belok, dibilangnya kayak gitu. Oke. Nah terus kami pas balik lagi lah kami kan lewati kuburan, doa lah kami kan, emang benar nggak begitu jauh dia. Nah lewat lagi, setelah kami lewat kuburan itu, datang motor Supra, aku ingat Supra boncengan, dilewat di sebelah kan, saya buka kacanya Agus, bang tunggu ya, kami mau ikut mau kemana kalian, mau ke desa ini. Kebetulan aku lupa, bukan ngarang ya teman-teman, lupa nama desanya. Oh ya udah, ayo katanya. Ku ikutin, cuma dia makin kencang. Ku tembak lagi kan, dia malah makin kencang dong. Terus nggak lama dari itu ada dia, karena yang ku ingat dari abang itu bilang lurus saja jangan belok-belok. Itu yang ada di pikiran mindsetku, karena untuk menghilangkan rasa takut. Lurus saja ingat ya jangan belok-belok. Iya, ingat aja jangan belok-belok. Nah, ini kami lurus terus dapat kami tanjakan tikungan yang tajam banget lah, kayak mau naik gitu. Padahal yang abang itu bilang pas udah naik nih, aku baru nyadar. Dan aku pun karena aku pengemudi kota, ngeliat bawa di trek ini pengalaman baru nih bawa kayak gini. Naikkan itu, cuma pas sudah naik di atas ini, aku baru ingat, loh abang itu bilang tadi lurus saja, jangan belok-belok. Nggak ada belokan ke kiri atau ke kanan atau tikungan. Nah terus aku buat lampu biasa, pas kubin itu kiri kanan udah jurang. Itu udah kiri kanan jurang. Gila. Aku berhenti, Gus ini gimana nih Gus, ku bilang. Lanjutlah bang, katanya kalau cuma 2 kilonya, ulah ya udahlah kalau cuma 2 kilo urusan ini. Terus aku mulai berpikir, Gus mungkin nggak sih kiri kanan jurang ini terus kita cuma 2 kilo? Coba aja kata dia, udah tanggung kita nyampe sini. Lagian pun abang udah bisa bawa yang tikungan tajam itu, udah hebat kali abang udah bisa bawa gitu. Abang bisa disuges Agus dibilang kayak gitu, supaya aku nggak grogi megangin ya. Dibilang abang bisa, bawa aja katanya. Ya udah bawa lah. Adalah kami 8 kilo terus. Aku bilang Gus ini aku perhatikan di kilometer itu, Gus ini 8 kilo Gus, nggak bener ini. Nah di pas nggak jauh dari naiknya ini, kita mundurkan sedikit ceritanya. Habis naik nggak lama ku bawa lah pelan kan, bawa pelan, karena kami ngerasa tiba-tiba panas aja awalnya gitu. Gus nyalakan AC ya, gue bilang sayang minyak bang katanya, kita mau ngisi di mana nanti kalau tiba-tiba mati. Panas sekali Gus, gue bilang nggak ada hawa, gue bilang nggak ada hawa ini, gue bilang ya udahlah nyalakan aja. Ku buat itu AC nyala full nomor 3, blower belakang gue nyala kan, nggak ada hawa juga dalam mobil itu. Nggak betul. Masih panas gitu? Iya, nggak betul ini. Terus jalan kan, pelan aja. Terus ada dia jumpa pohon, aku ngeliat ada kayak anak kecil. Aku bilang Gus,
kok ngeliat anak kecil, bang jangan berhenti, disugesti sama si Agus gitu, bang jangan berhenti, jalan terus. Aku ngeliat apa yang abang lihat bener ya, jalan aja terus. Anak pohon kayak mana nih kalau Ini pohon Kayak- tinggi gede gitu. pohon Di- beringin atau pohon sawit kan banyak juga sawit. nggak tahu aku, pokoknya dia pohon tinggi Jadi di pinggir jurang anaknya itu. di mana? Di ini pohon, Ah, di baliknya ini dia lari-lari atau kayak mana? berdiri ngeliatin. Ngeliatin kalian gitu. Aku ngeliatin balik, ngeliatin kalian gitu dia. Jika Aku ngeliatin balik, mati sih. Bang, bang, injak gasnya, injak, disugesti habis gitu. Oke, terus habis bilang, bang, kalau ada apa-apa, jangan nginjak gas, tarik rem tangan, dia bilang. Disugesti habis gitu. Pokoknya aku minta sama bang, di sini selamat kita sama bang. Dia Padahal bilang, kiri kan udah jurang tuh ya. kiri kanan udah jurang. Pokoknya aku udah Oh mungkin anak itu mau rusak konsentrasi mungkin ya. nggak tahu. Aku nggak tahu lah di situ tujuan apa. Nah terus bilang, bang jalan kata si Agus. Jalan kan lah, jalan pelan. Terus nggak lama dari situ, kulihat spion belakang nggak ada apa-apa, emang gelap semuanya. Terus pas kami jalan, diketok-ketok kaca, tok. Gus apa lagi nih Gus? Gue bilang, bang jalan, jangan nyentak gas, jangan tiba-tiba ngerem, jangan banting setir, jalan aja slow katanya. Disugesti gitu, ya udah aku ikutin aja apa yang dia bilang. Kalau kacau di toko tuh ya. Ya, padahal kacau udah diketok, jalan aja lah, jalan terus nggak lama dari situ datang lagi apa, dapat lagi pohon lagi. Aku ngeliat cewek di atas pohonnya itu, aku berhentikan habis, bilang si Agus, bang ngapain lagi katanya, jalan katanya, nggak usah tengok kiri kanan, tengok ini aja aspal itu katanya. Aku jawab bila di situ, nggak ada aspal di sini Gus. Iya, kok jalan lah katanya. Karena dia mungkin udah takut juga itu Iya. kayaknya. Jalan lah katanya. Terus nggak lama dari itu, aku masih guliatin yang Ya aku- memang ada itu memang real. ada. Kulihat ini. Ih, ini aku cuma memastikan kan, ku berhentikan, ku netralkan pun mobil sambil ku tarik rem tangan. Kulihatin ini aku salah lihat atau apa? Aku bilang, Gus, lihat pohon itu. Nggak ada apa-apa bang. Disugesti sama dia kayak gitu. Nggak ada apa-apa bang. Katanya jalan. Terus nggak lama itu diketok lagi. Tok. Ah, kurang ajar ini. Dalam hatiku, terus ku klakson 3 kali. Nggak tahu entah dari mana bisa kesugesti klakson 3 kali. Ku klakson 3 kali. Jalan lagi. Jalan hilang yang ngetok. Jalan, ku bilang, Gus, nggak bener ini. Udah 8 kilo kita jalan ini. Udah 2 kali aku nengok kayak gitu, 2 kali aja kita diketok. Baliklah kita yuk. Aku bilang, kebetulan kan itu yang selama 8 kilo itu jalannya pas ngepas mobil, nggak Mobil, bisa bisa atrek mundur. Kalau mundur jatuh. Aku bilang, Gus, ini jalan agak lebar, kita putar balik ya. Ya, putar balik lah bang katanya. Dapatlah kira-kira 8 kilo kita itu. Ada jarak agak, mungkin dapatlah 1 ban buat mundur dia. Aku bilang, Gus, ini kamera mundur nggak kelihatan ini. Gus, tolonglah turun, gue bilang. Spion nggak kelihatan, aku takutnya merosot entah ke depan atau ke belakang. Karena yang penting ya biar sama-sama selamat lah kita, gue bilang. Tolonglah turun ya, gue bilang. Tengokkan bannya, gue bilang. Ya udah, ditengok lagi. Turun lagi ya kan, mutar. Berapa kali pas mau mutar itu mati mesinnya. Karena itu ini aku kayak orang baru belajar, mati-mati kayak gitu. Padahal kalau apa udah bisa ya kan. Padahal udah bisa. Ini apa ini? Terus mundur lah berapa kali pas apa? Kan pertama kali posisinya lurus gini, pasti kita ambil buang ke depan. Pas mau buang ke depan ini mati, mati. Ngulang lagi. Nyalakan lagi. Pas mau apa? Dia kayak ini ada orang, ini mobil kita duk gitu. Oh gitu. Serius. Kayak membal-membal Iya, gitu mobil lah. Terhalang lah dia jadinya. Ah, Gus, gue bilang, aku masih pakai logika. Gus, ada batu nggak di kiri? Gue bilang, di ban kiri. Nggak ada bang. Apa? Terus dia ke depannya kan? Dia ke depannya, nggak ada bang. Ditengoknya ke bawah. Terus minggir lah Gus, baru bisa jalan. Balik lagi ke apa? Udah habis di ujung, baru aku atrek lagi kan ke belakang ini. Mati lagi. Kayak kesendet, baru mati. Gus, tengok belakang ya, nggak nampak kamera. Kau turunkan juga kameranya itu biar nampak bawahnya. Tapi kau tengok juga, aku bilang. Apa? Di mana batasnya? Oke, katanya. Habis si Agus ke belakang baru bisa jalan. Dan itu ini apa ini? Berarti tapi untungnya kayak apa ya? Nggak mau kita balik. Iya, kayaknya jarang juga mungkin orang situ ya. Iya. Jadi di selama sana nggak ada nggak orang lewat gitu.
Yang cuma motor sama mobil pickup itu aja. Aja baru selama yang kalian di situ nggak ada juga. Nggak kan? ada, nggak ada orang, nggak ada apa. Hmm. Nah, ini Gus. Aku bilang kan udah 2 kali berhenti. Karena kan gini juga ada juga tuh kemarin cerita gitu kan. Bisa juga masuk dari dunia lain kan. Bisa kayak masuk ke dunia lain kayak yang di mana itu ya, di Jawa atau di Prestasi kemarin itu yang waktu kayak ada bus masuk ke dalam kabut dia. Pas sudah keluar dari kabut itu dia udah di hutan belantara gitu. Nah itu aku nggak tahu lah. Kita kalian masuk di dunia itu kan kita nggak tahu, Karena kan? terus apa habis mundur lah ini kan kulanjutkan. Habis mundur, Gus ini mati lagi Gus. Aku udah kugeber 3 kali mobil ini pas mau mundur, cuma pas ini mati dia Gus. Aku bilang gak sanggup aku Gus. Ku telepon si Yud, tolong Yud, ku bilang kami di jurang kiri kanan. Bilang lah gimana kok bisa, dibilang kayak gitu. Aku nggak tahu, dibilang orang terus aja ikutin jalan katanya, nggak ada belok, nggak ada apa. Emang sebelumnya kuburan yang kita lewatin, ada gila lah kalian lewatin kayak gitu katanya. Ya terus gue bilang sama dia, janganlah kau bikin malah mental supir ngedon, gue bilang ini udah Posisi sekali. makin gelap ya. Iya, posisi makin gelap, nggak ada orang kan? sampai adalah kami setengah jam berhenti di situ. Gus aku takut sampai saya Gus masuk, bang kalau kita mau balik cepat, makin gelap makin bahaya katanya. Aku pun gak enak ini katanya, gelap-gelap kayak gini. Ayo bang, bisa bang katanya, disugesti kayak gitu, dimundurkan. Emang bisa, berhasil lah kami putar balik gitu kan. Terus masuklah si Agus, bilang Gus ini aku takut diketok lagi kaca kita lewat lagi. Terus diceritakan si Agus lah, kami kan berhenti lah dulu sambil apa tenangin diri lah. Tenangin diri. Dibilang si Agus, bang asal abang tahu, pas aku buka pintu itu hawanya beda sama hawa AC. Hawanya panas banget. Aku nginjak kaki ke lantai itu langsung gemeter katanya. Cuma aku nggak mau langsung bilang, takut. Abangnya dia apa ya? Iya, takut nggak, malah nggak muter-muter katanya. Justru sekarang aja lah gue bilang katanya. Bilang Gus, bagus kau cerita, nanti tunggu keluar, gue bilang. Ini aku makin ngedon. Ini gimana ini? Lanjut kita. Aku bilang, lanjutlah bang. Cuma aku takut ini. Kusuruhlah Yuda ke sini ya. Bang, berapa puluh kilo kita masuk katanya. Nggak mungkin dia bisa 1 jam dia jalan. Iya ya katanya. Belum lagi medannya nanti. Karena wajib balik lagi kan, balik dari jembatan itu lagi ya kan. Dari apa tanjangan Tanjakan tadi lagi kan? itu. Iya Tuhan, tolong. Sepanjang jalan itu lah. Pas balik kan, aku cuma bilang Tuhan tolong aku mau balik. Aku cuma bilang itu aja, aku mau balik ke tempat Yuda, aku bilang. Pas jalan lah kami kan, aku udah balik lah. Mental kan, jalan lagi pelan lewatin pohon yang si cewek kedua itu tadi. Diketok lagi dong. Ini kan AC nomor 2. Ku naikkan lagi biar nyampe bunyi AC, angin AC. Bang, bensin, bodo amat gue bilang. Tok. Kuren mendarat, cet. Gue bilang, kami mau balik. Gue bilang kayak gitu, nggak usah iseng. Makin tok. Nih, kurang aja. Itu diketok itu kayak mana tuh? Memang asli gitu. Posisinya asal suaranya itu dari kaca belakang kanan. Posisi duduk dari ini kayak mana nih? Ini kan supir sama si Agus di depan. Oh, asisi dua-duanya. Iya, duduk di depan. Udah dari spion kanan tengah spion kiri, nggak ada manusia, nggak ada apa-apa. Nah, terus Gus ini apa? Apa ini? Nah, lanjut lagi. Tadi gue bilang kan, Gus, ini apa yang ngetok? Bang, abang udah gue bilang, jangan bandal-bandalan nih, tengok lagi kalian kan. Aku penasaran nengok yang tadi, bang. Kalau penasaran jangan ditengok. Kalau udah sekali ketengok, udah biar aja, katanya. Udah. Karena diketok lagi, gue bilang, ya udahlah, pergi kami, aku kelas hampir. Walaupun masih ketok jalan, akan jalan ya terus. Mungkin orang tuh masuk kali ya? Nggak tahu karena ketutup semua. Amit-amit lah jangan sampai masuk. Gini loh. Mungkin aja orang itu kan entah korban. Kalau kita nggak tahu, kalau menurut saya ya kan, mungkin orang tuh mau masuk ke dalam,
atau mungkin orang itu memang korban pembunuhan atau korban apa juga masuk dan mau numpang entah keluar dia Iya, itu bisa jadi kan. itu aku nggak tahu sih. Karena selama aku dengar tadi cerita Muna, kalian nggak ada nengok rumah di situ, kalian nggak ada cerita rumah di situ soalnya. Oh ya, ini pertama kuburan, jalan kosong, gelap, terus nggak lama dapat apa tanjakan itu, terus nggak setelah naik di atas posisi kiri kanan jurang. Ini apa? Jadi pas sudah lewat dari tadi itu yang jadi terusnya kemana? Nah, lewat lagi kan. Udah diketok jalan memang udah kami pergi, aku bilang jalan kami hilang memang ketokan itu. Jalan berapa kilo dapat pohon yang pertama si anak kecil ini kan. Ya. Nah, lewat situ apa terus aku tengok lagi kan posisinya di kiri nih pas kami putar balik tadi kan di kanan. Iya. Kami lihat kiri nggak ada. Terus apa nah di sebelah kanan ini kayak ada rumput apa gitu samar-samar nih goyang-goyang ini sama tuh kayak Ilalang gitu iya. ya. Aku berhentikan lagi, bang, jalan. Langsung dibilang si Agus gitu, bang jalan. Berarti kau nal kayaknya orang itu mau coba kau ya kan. Terus Iya. kan. Tapi si Agus yang membuat mata mungkin masuk sebenarnya. Iya. Mungkin kalau sendiri kau mungkin nggak balik lagi orang. Iya. Disuruh Agus, bang jalan, bang jalan. Ya udah jalan aku kan. Terus pas apa? Mau abis lewat lah pohon ini kan. Ketok lagi. Ku berhentikan, ku buka kaca. Ku bandingkan hawa di dalam mobil sama hawa di mobil ini nggak ada apa-apa, nggak ada panas, nggak ada dingin. Yang ada di pikiran kalau misalkan hutan jurang itu anginnya enak. Bahkan nggak ada Kayak kita apa-apa. di sini kalang ya. Iya. Itu enak bahkan. Terus ini apa? Jangan ada pakai buat kembali kan. Nah, terus diketok lagi kan. Habis diketok aku keluarkan gini, sengaja aku ada nggak yang iseng ini kalau emang dia benar mau iseng dipegang Pasti ada tangan, ganggunya ya. dipegang tanganku ini, dibilang ditepuk habis gini. Ku pikir dari luar tanya, ngajar aku Gus bilang Kecil ya. bang jalan, jangan dites katanya. Masih diketok tuh, kututup lagi, diketok lagi. Yalah. Ketukannya tuh jelas aja. Tak gitu kayak gini di kaca persis di kaca kanan Terus. jalan ke kanan jalan terus ya. Nah habis diketok itu nggak ada apa-apa. Dibilang harus bang disuget bang jangan nengok ke arah ini kan yang tutupan apa yang biar nggak silo di mobil ya. Iya, tahu. Nah bang jangan ditengok ke arah situ disuget sama Agus jangan ditengok ke arah situ. Kenapa emangnya? Jangan ditengok ke arah situ. Agus cuma suges kayak gitu, jangan lihat. Tapi sugesti itu buat aku semakin penasaran nih kenapa nggak bisa ditengok kayak gitu. Nah, aku penasaran. Cuma dari yang sebelumnya, yang sugestinya dia itu yang kulakuin. Karena ayo udah aku cuma lurus saya pandangan fokus. Cuma ngeliat kiri kanan, pas nggak dapet ban ini. Cuma feelingku gitu aja. Pokoknya aku harus bisa bawa nih mobil balik ke tempat Yuda. Ya udah. Jalan kami kan. Nah, dapat lagi turunan itu. Gus, ini gimana Gus? Itu tadi pertama aku naik kemungkinan hoki. Bilang, ini kayak mana turun? Tengokin lah Gus. Aku takut ke jurang di kanan ini, Bang. Dipegang setirnya. Abang bisa kan? Bawalah turun. Aku nggak tahu tiap yang dia bilang, Abang bisa jalan. Itu aku nurut aja sama yang dia sugestikan gitu. Dia jalan, lagi turun ke bawah. Iya bisa kan? Bang, bisa kan? Pokoknya yakin aja, tetap apa bikin di pikiran abang bisa bawa nih. Ya udah, jalan baliklah. Ya udahlah, udah turun itu kan, udah turun dari turunan itu, dapatlah kuburan kan. Apa aku bilang, Tuhan aku mau balik, jangan ada lagi, aku bilang, jangan ada lagi. Udah lewat kuburan itu kan. Nah, aku telepon lagi, Yud, kau keluarlah, aku bilang. Aku udah gak kuat lagi dengan setirnya. Kira-kira 25 menit lah kau tunggu ya, aku bilang. Gak usah kau kerjakan kerjaanmu dulu lagi, aku bilang. Kau bantu dulu aku bilang. Ya udah, aku tunggu Bang. Terus ku lewat apa lagi? Udah keluar kan kuburan ini. Pasti ketemu si Terus yang orang lagi ini. dong. Iya, ketemu si senior lagi dong. Terus pas balik nggak ada orang dong.
kosong. Ya iyalah, udah pulang lah kan. Aku bilang, Gus, kok sepi? Ya udah balik kan bang. Agus cuma bilang gitu aja udah. Iya sama lah kayak kamu. Tapi kalau ada pikiran lain gitu. Aku mikir, Siapa orang tadi gitu? iya siapa yang tadi ini? Kalau yang ada di logika, kalau orang nongkrong, ini masih jam 8. Kok cepet bener balik? Yang nggak masuk mungkin tadi. Nah, pas kau datang tadi pertama itu rame Iya, gitu. iya. Memang Yang nyanyi lagi minum. Gitu ya. Baru kau balik udah nggak ada lagi orang. Iya, Satu pun nggak ada. iya. Nggak, satu pun nggak ada. Iya itu pun ngeri juga sih. Karena kalau kita balik nggak mungkin semua langsung balik kan. Pasti ada juga yang duduk cerita-cerita kan. Karena yang dari pikiranku selama jalan kan, habis-habis bilang, paling udah balik nih orang itu bang, atau ngapain lah, nggak tahu aku katanya. Terus aku mikir sendiri ya, ini aku lihat jam, ini jam 8. Orang nongkrong sampai jam 11 tuh masih rame, biasanya apalagi minum, nggak mungkin sebentar. Kita naik cuma sejam, dalam hatiku. Nah ya udahlah. Gitu gokil sih. Terus apa? Ya udah habis itu udah jalan, dapat lah rumah-rumah, udah tenang lah aku. Iya. Jalan ke rumah tenang. Terus diceritakan sama Yuda. Katanya. Terus ditanyanya apa yang kronologi si pickup tadi katanya. Tadi ada orang tembak, berkali-kali ku tembak. Ku dekati yang habis kuburan itu. Cuma dia malah makin kencang ku bilang. Terus dibilang lagi, pas kau tembak kan kondisi jalan naik turun tadi kan. Kau nengok ada kepala nggak? Yang pertama pas aku bawa ini aku nggak nengok ada kepala kan, gue bilang enggak. Nah, kita pokoknya selamat kau balik katanya. Terus gimana teman? Ceritakan lagi, baliklah kami lewat kuburan itu. Nanya ke orang ini, bang ini bener nggak katanya? Iya bener, ikutin aja jalan katanya. Terus saja katanya. Dibilangnya, kenapa kalian balik lagi katanya? Dibilang nggak cuma 5 kilo itu dekat, aku bilang. 5 kilo itu dekat, paling dari kuburan itu 2 kilo lagi. Ya memang dari kuburan itu memang betul 2 kilo lagi, cuma kami nanjak. Terus bilang, itu tanjakannya gimana? Itu off-road parah sih, untuk sekelas Avanza, udah hebat misalnya ke situ bilang. Tanjakan kayak gitu. Terus gimana lagi katanya? Ya, kayak gitulah aku bilang. Jadi perasaannya pas sudah jumpa rumah warga itu lega banget rasanya. Itu jumpa rumah warga, aku kencengin ya. Sampai dapat Yuda yud. Nah bawa aku bilang. Karena enak sih, karena memang Shalom Taji itu apa ya, masih jalan nggak bagus, lampu jalan pun nggak ada. Iya. Nggak tahu juga sih entah apa kerjaan sana ya kan. Makan. Itu asli lemes sih pas habis nanjak. Itu ngeliat jurang itu udah lemes dengkul kiri, nggak kuat neken kopling. Iya, tahu. Terus pas aku pun baru nanya gini, yang dibilang abang-abang itu, lurus saja, jangan belok-belok. Itu dibilang Yuda. Terus kenapa kok belok? Aku bilang, anjay, ini jalannya ngikutin jalan naik, nggak ada terus-terus. Aku bilang, nggak mungkin ini batu ku hajar. Aku bilang, iya ya. Ya udah mau nggak mau aku ngikutin aja, kakiku ngikutin alur aja gitu, ngikutin jalan. Tapi nanti kalau misalnya kita ada nanti waktu, Aku pengen balik ke kita situ. balik ke sana lagi. Tapi Cuma- siang-siang. sepakat. Tapi siang-siang. Sepakat. Tapi siang-siang aku mau coba bawa ke situ lagi. Ngeliat yang di mana yang orang minum itu, di mana kuburannya, di mana neannya. Karena yang disugis itu lurus saja dan nggak masuk akalnya dia nanjak gitu. Itu ada gitu. Dan Tapi itulah pengalamannya. dan yang gokilnya pickup kosong, terus yang motor sengaja ninggalin. Aku nggak tahu itu Atau- orang betulan atau apa. Iya, atau juga apa kan? Atau juga masyarakat sana pun ada takutnya juga kan? Iya. Karena kalau misalnya masyarakat biasa kan pasti kita Nggak kan mungkin. ditemani, ya kan? Atau orang itu sendiri pun takut sama daerahnya kan? Kan luar biasa. Ini sih nggak masuk akal. Cuma yang nggak masuk akal itu bisa ada pickup tanpa yang bawa. Itu ya pengalaman pertama ya. Dan mudah-mudahan yang terakhir ya kan. Mudah-mudahan Jangan yang kayak terakhir. gitu lagi. Oke guys. Itu sih cerita kita. Kalau bisa sharing-sharing juga kita nanti. Ya, mana tahu kita bisa entah siapa yang mau cerita-cerita ada pengalaman horornya bisa tulis saya di komen bawah.
nanti kita collab bareng gitu. Ini gokil sih pengalamannya. Nanti mungkin di video berikutnya kita undang Agusnya langsung ke sini. Ya, bisa jadi. Kalau dia bisa hadir, kita undang Agusnya langsung ke sini sama. Kalau Yudanya kayaknya karena dia nggak di sebelah, jadi buat apa juga diundang gitu. Ya. Itu sih gokil. Nah, mungkin itu sih cerita dari kita. Videonya kayaknya agak kepanjangan, cuma ya udah nggak apa-apa lah. Namanya cerita horor. Buat teman-teman, kalau suka video ini bisa di like dan di share lah, dan bisa dijadiin pengalaman. Kalau misalkan, kalau dari aku pesannya kalau masuk dari ke tempat orang itu tetap jaga kesopanan gitu. Ya, itu sih yang pentingnya. Itu yang utamanya, apalagi masih daerah pelosok, sama-sama daerah pelosok yang kita ceritain nih. Dan mungkin itu aja sih videonya. Terima kasih.